Hai, ini aku lagi berangkat ke Terminal Porong jam 5 kurang seperempat. Lanjut naik Transjatim menuju Terminal Mojosari. Gunungnya kelihatan. Setelah turun dari stasiun Mojosari, lanjut menuju ke pos perizinan Gunung Penanggungan via Tamiaja. Tepatnya di daerah Trawas, Kabupaten Mojokerto. Dari sini jalannya sudah mulai berkelok-kelok. Aduh, halo guys. Jadi ini perdana pendakian aku ya. Ini sebelumnya rencananya tuh mau ke ini Sarah Kelopo kan, dan nggak tahu ya. Terus akhirnya kan pakai Gojek. Nah alamatnya tuh bawahnya tuh malah ke sini. Ya udah, akhirnya daripada balik-balik lagi, sampai aja di sini kita terusin jalannya. Oke. Nah ini aku start tadi udah di jam 7:30 sih. Udah di belakang udah ada kelihatan puncaknya ya. Bener-bener sendiri tuh, gak ada orang. Terus tadi dikasih wajangan juga sama apa yang pendaftaran registrasi itu tadi, kayak diarahin. Nah ini jalannya udah mulai bebatuan ya. Tadi masih pakai paving. Semoga nanti di apa di sana aku ketemu ada temen deh minimal ya. Ya udah. Aduh. Nah ini aku mau istirahat bentar ya karena udah capek, padahal belum pos 1 sih. Nah di sini jalan menuju pos 2 dari pos 1 tadi, dan treknya juga masih landai, belum yang bebatuan menanjak, jadi masih oke lah. Keringetan, masya Allah, semangat. Udah sampai pos Puncak Bayangan ya. Harusnya tadi ngelewatin pos 2, pos 3, pos 4 ya. Cuman karena di trek tadi aku sempet mual, terus nafas yang udah nggak karuan, dan ya maklum lah pendaki pemula. Dan untungnya tadi di trek ketemu bapak-bapak yang mau buka jalur katanya. Terus aku ditemenin buat naik bareng, dan sempet dipijitin juga karena aku tadi udah yang gak karuan banget lah pokoknya. Nah itu ada sedikit kelihatan kabut, dan di belakang aku ini adalah jalan menuju Puncak Pawitra. Tuh gak kelihatan dari sini sih. Dan ya ternyata aku dapat tembok. Gak apa-apa, besok kita puncak lagi. Nah itu mbak-mbak yang tadi sempat bareng di jalur, enak-enak rebahan sambil liatin view. Lah kok ternyata ada monyet gondolin makanan tenda orang. Aku gak berani negur, takut malah ngeroyok. Nah di sini aku tadi disamperin buat gabung bareng mereka. Terus rencananya juga sekalian turun bareng karena aku sendiri. Nah mereka ini ternyata datang semalam buat ngecamp di sini, tapi yang puncak cuman berempat. Nah yang satunya jadi nggak ikut. Di situ aku dipinjemin matras sama masnya. BTW masnya baik banget. Oh iya, ini aku mau cerita dikit ya. Jadi di awal pendakian, pada saat aku di jalur dari base camp menuju perjalanan sampai ke atas, aku jalan sendirian nih, sama sekali belum ketemu sama pendaki lain. Dan akhirnya pas menuju pos 4, di belakangku ternyata ada bapak-bapak yang makan merapikan jalur di bawah Puncak Bayangan. Dan akhirnya kami lanjut naik bareng ke atas. Di sela-sela perjalanan, kami seringkali berbagi cerita dan bercanda dan bertanya-tanya. Kebetulan nama anak pertamanya Pak Jamil ini namanya sama persis denganku. Gak lama di situ barulah ketemu sama dua pendaki dari Kediri. Jalur kami bertiga udah sangat lelah dan seringkali beristirahat. Pak Jamil ngajakin lanjut karena sudah lama berhenti istirahat. Tapi sayangnya dua pendaki tadi masih mau berlama-lama. Di
Di tengah jalan, nafasku seringkali ngos-ngosan dan susah ngatur nafas. Ditambah, kakiku sudah mulai terasa sangat sakit. Tiba-tiba aku merasa mual, bersendawa dan rasanya ingin muntah. Aku meminta Pak Jamil untuk beristirahat lagi dan duduk sebentar. Nah, mungkin dari sini Pak Jamil merasa iba. Nah, aku sudah mulai terlihat sangat kelelahan dan akhirnya aku mengeluarkan sisa makanan di dalam perut. Nah, tiba-tiba Pak Jamil meminta kedua kakiku dan mulai memijat dengan kedua tangannya. Aku sudah menolak, tapi beliau dengan senang hati melakukan itu. Ia juga terlihat memijat bahu dan leherku yang keras ini. Sesekali dibacakan doa yang biasanya juga aku baca ketika sedang keluar rumah. Karena merasa gak enak, aku memintanya untuk melanjutkan pendakian. Tapi gak lupa juga aku berterima kasih kepadanya. Gak lama ternyata aku bertemu dengan dua pendaki lagi. Akhirnya aku bergabung dengan mereka karena Pak Jamil sudah sampai di tempat yang ia maksud. Kurang dari 15 menit perjalanan akhirnya sampai juga di puncak Bayangan. Tapi saat itu cuaca sedang kabut dan udara terasa sangat dingin. Langsung saja aku mencari tempat duduk di dekat beberapa tenda yang sudah berdiri sejak semalam. Sebenarnya aku juga ingin naik ke sana, tapi setelah melihat kondisiku yang sekarang ini, aku mengurungkan niatku menuju puncak. Mungkin lain waktu aku bisa ke sana dengan kondisi yang lebih baik. Tak jauh dari tempatku itu, ternyata ada pendaki lain yang camping sejak kemarin dan bermalam di sini. Mas Joko datang bersama 4 teman lainnya yang saat ini sedang berada di puncak Pawitra. Sengaja Mas Joko tidak ikut ke puncak karena sebelumnya ia sudah pernah ke sana dan ini pendakian kedua kalinya. Sama rombongan teman-teman Mas Joko sudah sampai di puncak Bayangan dan kami pun sedikit bertanya dan berbasa-basi. Sebelum turun, kami menyempatkan untuk foto bersama di belakang puncak Bayangan. Jalanan turun, aku berjalan di paling depan untuk berjaga-jaga saja atau mungkin jalanku yang terlalu lama. Tak terasa akhirnya kami sampai di base camp dan aku sudah tidak sabar untuk pulang. Tubuhku sudah sangat lelah, tapi ini akan menjadi pengalaman yang tak akan terlupakan. Aku ingin segera pulang, tapi aku baru ingat satu hal. Aku harus mencari sebuah ojek untuk mengantarku ke terminal. Sedikit kecewa karena tidak ada ojek online dari sini. Air mataku sudah membendung di bola mata. Kebingungan dan panik, takut akan menjadi gelandangan. Akhirnya aku memberanikan diri untuk bertanya kepada pos registrasi. Dari mereka mengiyakan permintaan tersebut. Aku sedikit terharu karena mereka mau membantuku. Di depanku sudah ada Mas Ucup dengan setelan serba hitamnya. Akhirnya aku bisa pulang dengan selamat dan tentunya ini akan menjadi pengalaman yang tak akan terlupakan.